makanan bersama saya Erdani dan rekan saya Asia. Hari ini kita akan membuat fish churros. Nah, fish churros ini merupakan salah satu camilan yang berasal dari mana sih, Kak? Dari Meksiko. Oke. Nah, fish churros ini juga salah satu camilan yang cocok banget dikonsumsi pada saat hujan ataupun panas. Pokoknya dalam segala kondisi cocok banget. Nah, bahan-bahannya pun juga relatif mudah. Yang pertama, oke Minamania, tahap pertama kita akan membuat adonan. Silakan Asia, apa yang mau kita buat pertama? Ya, pertama-tama kita bisa nyalain dulu, kita pakai wajan seperti ini. Teflon ya pasti Ya. ya, lengket ya. Tentu saja, yang bentuknya agak mangkuk ya. Jadi jangan pakai yang datar, karena di sini kita nanti butuh adonannya agak banyak. Alright. Pertama kita ambil dulu airnya. Ini 150 ml air. Ini 150 ml untuk satu porsi ya. Tapi nanti kita akan membuat bisa lebih banyak lagi sesuai tergantung kebutuhannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita butuh margarin ya. Iya betul. Setelah airnya dituang, dipanaskan, kita butuh margarin. Berapa banyak? Margarinnya kita butuh 110 gram. Nah itu 110 gram itu untuk Satu porsi ya? satu porsi. Jadi Oke. kalau misalnya kita mau lebih banyak, mau nambahin bisa disesuaikan, dikalikan dengan jumlah porsinya. Nah ini kita pakai 330 gram, sesuai airnya juga kita pakai 3 kali lipatnya dari yang tadi, seperti itu. Terutama hati-hati ya menggunakan api, air, dan ketika lagi memasak. Ini bisa langsung diaduk aja. Oke, saya bantu di sini. Dilelehkan dan ditunggu sampai mendidih. Nah ini kita tunggu dulu sampai seluruhnya meleleh, sampai nanti mendidih juga. Kita harus nunggu ini sampai mendidih. Ketika udah mendidih baru kita bisa masukkan tepungnya. Mungkin bisa disiapkan tepungnya. Tepung terigu ya. Tepung terigu. Nah ini kita juga pakai tepung Berapa banyak terigunya. nih tepung terigunya nih? Ini tepung terigunya 250 gram. Oke. Ini untuk 3 porsi atau untuk 1 porsi? Ini untuk satu porsi. Jadi ini untuk 3 porsi, nanti kita menyesuaikan lagi. Kita bisa tambahin lagi. Saja, Betul. 350 gram kurang lebih. Betul. Ya, ini udah kelihatan mendidih. Gak perlu sampai mendidih banget. Jangan kelamaan mendidihnya. Ketika udah mendidih, kita matikan. Dan kita bisa tambah gula. Langsung saja kita tambah gula. Gulanya ini sebenarnya opsional. Jadi, nanti kan kita akan punya dipping sauce juga yang manis. Kita akan nambahin juga gula halus yang manis juga. Kalau yang kita gunakan kurang lebih berapa? 3 sendok teh ya mungkin 3 ya? sendok teh. Betul. Nanti bisa disesuaikan. Kalau untuk porsi yang biasa tadi, satu porsi, kita bisa pakainya 1 sampai 2 sendok teh aja untuk adonannya. Karena kita lebih banyak. Kita lebih banyak, bisa nambahin juga. Betul. Nah, ini bisa kita langsung masukkan saja Tepung terigu terigunya, ya. betul. Ini juga 250 gram untuk 1 porsi teman-teman nih. Tapi kalau kita mau buat 3 porsi sekarang, jadi kita 3 kalinya. Betul. Kita 3 kalinya. Kalau gitu bisa diaduk dulu. Saya ambil tepung terigunya dulu. Untuk mengaduknya, saya sarankan untuk mengaduk satu arah ya sebetulnya. Jadi nggak boleh 2 arah ya. Biar adonan lebih mudah tercampur. Betul. Nah ini kita terigunya pakai yang proteinnya sedang ya. Kenapa tuh pakai protein sedang? Nah jadi ini kan karena adonannya nanti kita bakal pakai ikan. Ini fish churros, jadi bukan bener-bener kue lah. Ini nanti kue yang bakal digoreng. Kalau misalnya adonan yang terigunya tuh pakai terigu yang protein tinggi. Nah itu biasanya yang buat mengembangkan, buat di oven, buat di bikin cake gitu. Karena nanti kita digoreng, jadi nggak perlu betul. protein tinggi ya. Betul. Dan juga sebetulnya kan ikan pun juga punya protein yang tinggi ya. Betul. Ini sebenarnya nanti kita udah nggak ada proses pemanasan lagi. Oke. Jadi ini bisa langsung kita angkat aja, mungkin supaya penonton bisa lebih gampang lihatnya kali ya. Kita masih pindah ke butuh air tengah. nggak ini? Nggak ya?
Oh, udah enggak. Nanti Oke. kita bakal melumatkannya lagi pakai telur. Oke. Oke, saya siapkan telurnya 1 butir dulu. Iya, 1 butir dulu. Jadi ini udah, ketika udah kelihatan seperti ini ya, udah lebih mudah, tapi masih dalam keadaan panas ya. Nah, ketika adonannya sudah kalis, kita pindahkan Ke wadah ya. ke wadah Kita pakai baskom ini. supaya lebih gampang nanti ketika diuleni. Ya. Setelahnya kita masukkan telur satu persatu. Dimulai dari 1 telur dulu. Bisa disiapkan lagi terus. Oke. Dia itu dicampur telur berapa banyak nih sebetulnya nih kita dibutuh telur? Kalau untuk 1 porsi 2 aja cukup. Oke, karena kita 3 porsi berarti 6 ya. Kurang lebihnya ya, 3 kalinya. Kurang ya. lebihnya, tapi nanti kita bisa ngelihat dari teksturnya Seberapa juga. kali sih ya? Betul. Kayaknya mungkin 4 aja atau 5 aja udah cukup. Nah, kita udah butuh nih telur keduanya nih. Mungkin supaya bisa lebih gampang, kita bisa menggunakan tangan juga ya Betul, mungkin. karena kita pakai gloves juga sih sebetulnya sih. Iya, Jadi betul. steril. Betul. Pokoknya jangan lupa sebelum melakukan kegiatan memasak apapun itu, jangan lupa mencuci tangan. Lagi steril, terutama lagi di masa yang saat ini ya. Betul, masa pandemi COVID-19. Mungkin saya Ya, bantu silahkan. selanjutnya. Oke. Kita pakai satu lagi ya berarti ya. Iya, betul. Oke, saya aduk sampai kalis. Betul. Kalau gitu saya siapkan ya untuk plastik segitiga. Nanti kan untuk membuat churros nanti kita akan Iya. menggunakan piping tip bag. seperti ini. Ini adalah piping tip yang ukurannya besar, jadi nanti ukuran churrosnya bisa lebih besar ya kelihatan. Soalnya kalau ukuran kue yang lebih kecil gitu, Oke. Ada ukuran nggak macam-macam kebentuk. berarti ya emang ya? Macam-macam Iya, ya? ada ukuran macam-macam piping tipnya seperti itu. Kalau mau beli berarti kita bilangnya ukuran besar gitu ya? Betul, kita bilang aja, para penjualnya tahu kok pasti. Churros tuh udah cukup terkenal lah. Terutama yang dipromosikan oleh Pusat KP gitu kan, oleh konseling perikanan. Oh Pasti- iya, ngomong-ngomongin masalah fish Cemilannya. churros, sebetulnya masakan kita hari ini tuh terinspirasi sebetulnya dari pelatihan online BP3 Banyuwangi. Jadi beberapa waktu lalu BP3 Banyuwangi menggelar pelatihan fish churros. Mereka juga menggunakan ikan-ikan air tawar. Nah, ini bagus banget nih. Akhirnya kita terinspirasi kita buat hari ini ya dengan menggunakan ikan patin. Teman-teman kalau mau pakai ikan nila atau mungkin ikan-ikan lainnya, ikan laut pun sebetulnya juga bisa juga sih. Yang penting dia di fillet sudah terhindar dari durinya. Ini udah telur terakhir ya? Oke, betul. Sudah hampir terlihat kalis ya sebetulnya ya. Iya, sudah hampir terlihat kalis. Tinggal kita terus ulenin aja. Harus sabar memang uleninnya. Ya, baru nanti kita tambahkan ikannya. Ikan yang sudah dilumat ini. Karena ini ikan yang tidak dilumat ini tidak akan digunakan, jadi ini saya kembalikan ke kulkas supaya tidak rusak ikannya. Nah, sudah sampai kalis tadi kita aduk-aduk. Nah, sekarang jangan lupa yang paling pentingnya adalah ikan. Ini ikan dori atau ikan patin yang sudah kita lumatkan. Langsung saja kita masukkan. Iya, oke. Sambil menunggu kalis, kita siapkan piping bagnya. Ini nanti yang membentuk adonan churrosnya. Tuh, yang kayak stick gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai piping bagnya yang dari berbahan dasar lain, bisa pakai satu aja. Tapi karena ini kita menggunakan bahan dasar yang plastik, piping bagnya, jadi kita pakai 2. Karena si adonan churros itu termasuk adonan yang agak keras, agak hard gitu. Jadi kalau misalnya kita pipe, nanti bisa sobek plastiknya kalau pakai cuma 1. Jadi kita pakai 2, kita potong aja langsung bagian ujungnya. Terus kita pasang si pipe-nya. Kita double si plastiknya. Wah, aromanya ya setelah dicampur ikan tuh makin rasanya tuh sedap gitu loh. Nggak amis tapi kayak ada rasa-rasanya tuh kayak tepungnya nggak terlalu kental gitu, nggak terlalu tercium gitu loh. Betul, memang tidak amis sebenarnya.
kalau bikin fish churros ini. Jadi ini cocok banget nih untuk anak-anak yang biasanya nggak suka makan ikan ya. Yang biasanya suka susah kalau disuruh makan ikan. Nah, bisa dibikin aneka cemilan kayak gini. Jadi mereka kayak nggak tahu kalau ikannya tuh sedang mereka makan, sedang mereka asup konsumsinya seperti itu. Oke, ini sudah kalis ya teman-teman ya. Ikan juga sudah tercampur dengan baik. Lanjut kita masuk ke piping bag untuk nanti kita adon, kita bentuk. Ya, bisa langsung masukin? Ya. Oke. Oke. That's what I'm saying, man. You should have used this. Ini amatir banget ya kita ya. Oke. Oke, maklum ya bapak-bapak, ibu-ibu, namanya juga anak muda. Tapi ini udah bagus banget loh. Bahkan ini udah pas ya? Iya. Teksturnya ya. Udah wanginya tuh udah lumayan ini. Wow. Apalagi nanti kalau udah digoreng. Nah, bakal lebih mungkin bagus saya sambil ini ya nyiapin wajan untuk kita masak nanti. Betul. Nah, seperti ini kelihatannya. Buat teman-teman yang pengen bikin fish churros dengan bentuk yang benar-benar bagus, dengan bentuk yang ala-ala churros sungguhan yang dijual di mall-mall. Ya, supaya sebetulnya nanti nggak bertabrakan aja sih ketika Betul. dimasak sebetulnya. Dan juga tidak melengkung bentuknya. Nah, ini kita pakai kertas roti. Jadi kita bikin supaya tidak saling menempel. Kita bikin bentuk adonannya seperti ini. Oke. Kita panaskan dulu minyak. Ini minyaknya emang harus agak banyak karena nanti fish churrosnya itu harus rendam dengan sempurna di dalam minyaknya. Nah, kalau udah dibikin kayak gini, ini sebenarnya bisa terserah ya, bisa bentuknya mau 2, mau 3, nanti kertas rotinya bisa disesuaikan. Nanti kertas rotinya ikutan kita goreng. Oke. Sambil kita ini ya tunggu dulu Sambil kita panas. tunggu, betul. Nah, sambil saya siapin juga adonan berikutnya. Nah, teman-teman, ini minyaknya juga sudah panas. Kemudian tadi yang sudah dicetak si fish churrosnya dengan kertas roti bisa kita langsung masukkan pelan-pelan ya supaya nggak rusak adonannya. Nah, ini juga salah satu keuntungan menggunakan kertas roti. Jadi ketika churros dimasukkan, ketika kita goreng, nggak saling bertempelan antara churros yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini kita tunggu sampai udah agak keras. Nanti ketika udah bentuknya lebih stabil si adonannya, baru kita tarik si kertas rotinya. Oke. Iya, terutama kalau lagi menggoreng fish churros kita jangan pakai api yang besar-besar ya. Karena apinya itu nanti bisa membuat si adonannya malah jadi gosong di luar tapi tidak matang di bagian dalamnya. Nah, udah terlepas sendiri ya ini. Iya. Nah, ini udah digoreng hasilnya. Seperti ini, bisa langsung kita plating aja biar lebih menarik. Kita ambil piring platingnya. Nah, ini juga khas nih piring kita. Ini bukan piring biasa nih. Betul, bisa dilihat nih Tapi berkilauan. piring dari kerajinan kulit kerang. Jadi cantik ya, tambah mempercantik tampilannya dari plating yang akan kita lakukan. Wah, ini dapat dari mana nih kalian ini? Ini kita disponsori oleh Citra Handicraft. Nah, teman-teman kalau misalkan mau lihat lebih jauh apa aja sih koleksi-koleksi dari Citra Handicraft, langsung saja kunjungin ke Facebook atau tidak di Instagramnya Citra Handicraft. Ada banyak banget, jadi ada piring, ada jam, kemudian ada pernak-pernik lainnya, Gucci, pokoknya masih banyak lagi. Nah, lanjut kita ke plating, apalagi nih tahapannya? Bisa langsung saja kita taruh secantik mungkin fish churrosnya.
ini bisa langsung saja kita taburkan gula halusnya. Dan kita tambahkan stroberi segar di sampingnya. Nah, tidak lupa juga kalau namanya churros ya selalu ada dipping sauce-nya. Nah, di sini dipping sauce-nya kita menggunakan coklat leleh seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ini menggunakan dark chocolate 56% cocoa, kemudian menggunakan susu, menggunakan gula dan juga menggunakan cornstarch supaya bisa kenyal ya teksturnya. Ya? Iya, menggunakan maizena. Cara pembuatannya bagaimana? Nah, langsung saja tadi coklat kita lelehkan dan sudah lelehnya itu dengan cara nggak dikasih air ya, langsung saja dilelehkannya. Betul, dilelehkan saja coklatnya. Begitu sudah meleleh, tambahkan susu, tambahkan gula dan udah kita aduk-aduk sampai udah agak panas, baru kita matikan panasnya, kita tambahkan tepung maizena yang sudah dilarutkan oleh air seperti itu. Hai Ibu. Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu. Aduh maaf ya, saya nggak ikutan masak tadi. Nggak apa-apa. Nggak masalah Karena Ibu. lagi ada kegiatan tadi, tapi lihat, waduh apa nih yang dibuat nih? Nah Ibu, jadi ini salah satu camilan, ini adalah fish churros. Oke. Jadi fish churros ini sebetulnya diadopsi dari churros, itu dari Meksiko sebetulnya. Oh gitu, nama churrosnya itu Betul, ya? betul. Nah, kita adaptasi dengan menggunakan ikan, ternyata rasanya itu nggak jauh, bahkan lebih baik, lebih enak. Teksturnya juga lebih bagus dan dia nggak amis yang pastinya Ibu. Baik. Ini kayak bentuknya kayak makanan yang biasa kita makan juga dengan pakai sambal tuh apa? Cakwe. Cakwe. Itu dari Cuma Bandung itu, ya. Itu gurih ya. Iya, itu Gurih. gurih. Kalau ini Kalau rasanya manis ya. Manis, ya. Karena saya lihat juga ada campuran coklat. Betul, betul. Kalau Ibu suka gula halus, kita bisa pakai gula halus. Kalau yang suka coklat, Oke. pakai coklat. Ada juga potongan stroberi. Saya penasaran deh, pengen coba. Boleh ya? Boleh Boleh dong. ya. Ini jadi kalian Silakan. berdua tadi yang buat ya? Betul. Ibu. Penasaran juga tadi buatnya Iya. rame nih mestinya ya. Anes TV ya Bu ya? Oke ya, jadi ini ada campuran ikannya ya? Iya, betul. Bergizi Ibu Campuran jadi. Kita Oke ya. pakai filet ikan patin. Oke, saya coba. Kita pakai sedikit, ada yang pakai coklat. Iya. Ya. Nanti saya mau rasain yang nggak pakai coklat sama yang pakai coklat. Iya. Oke? Coba ya. Ini yang nggak pakai coklat. Gimana Ibu rasanya Ibu? Mana? Enak. Dan nggak amis ya? Yeay! Berhasil berarti. Berhasil ya. Sukses. Ya, sekarang kita coba yang pakai coklat. Mungkin buat adik-adik di rumah ya, pasti suka yang lebih pakai coklat. Ya, Tuh. coba ya. Enak. Ide yang ya, Bu, ya? bagus kan ya Bu buat Iya, anak-anak bagus ya, di Bu. rumah. Dan Iya. ini Bu, cocok banget ini karena kita lagi tahun baru sekarang nih di 1 Januari 2022. Ini pas banget nih karena kita nggak boleh kemana-mana, kita di rumah aja. Udah deh, daripada kita gabut mendingan produktif bikin yang kayak gini. Dan siapa tahu ini bisa dibikin jualan, bikin Betul. usaha. Betul banget. Ide usaha. Di samping itu, biasanya kalau makanan kayak gini nih anak-anaknya suka kan. Betul. Dan mereka nggak sadar kalau ini sebenarnya dicampur ikan, ya kan? Betul, Betul. betul. Ibu. Jadi program KKP terkait dengan gerakan makan ikan, jadi sebenarnya bisa jalan kalau kita sering-sering buat makanan yang dicampur dengan ikan, ya nggak? Betul, betul. Iya betul Hebat Ibu. kali. Terutama ini tuh Ibu diadopsi dari pelatihan juga Ibu, pelatihan Oh, dari oke Pusat ya. UKP Ibu. Salah satu diadakan oleh balai kita ya, jadi Iya. kita uji coba lagi Dari ya di DP3 dari konseling Banyuwangi. perikanan ya. Betul. Jadi kalau saya pikir mungkin kalau ini nanti bagus, banyak yang tertarik dengan program ini, jadi teman-teman dari konseling perikanan bisa melanjutin kali ya untuk minamania semua ya. Setuju Ibu. Oke, kalau gitu selamat menikmati lah buat kalian ya. Yeay, Terima kasih, makasih, Ibu. Saya tak pergi dulu, ada acara yang lain. Jadi, Oke. bentar dulu Bu, skornya berapa Bu? Skor? Skornya 1-10, saya kasih 9. Yeay! Oke ya, selamat ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya, Minamania, tadi kita sudah sukses berarti ya Udah bikin sukses fish churros banget ya. ternyata. Nah, untuk itu kalau teman-teman mau request kita recook apa lagi, udah langsung aja komen di bawah. Atau kalau mau pelatihan-pelatihan lainnya mau kita apa ya replay, kita ulangi juga bisa banget. Pokoknya tinggal request melalui kolom komentar di YouTube Konseling Perikanan.
Untuk itu kita ucapkan selamat tahun baru dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.